Ya, silakan. Apa Cel? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disampaikan bersama-sama. Ya, yang telah disepakati. Oke. Sekarang Ibu tadi sudah membagikan kertas ini. Nah, silakan kalian tuliskan apa-apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ayo, silakan ditulis. Nah, silakan ditulis apa-apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Silakan dituliskan pada kertas yang tadi sudah Ibu bagikan. Sudah? Sudah? Nah, nanti apabila ada yang sudah, nah nanti silahkan menempelkan kertas yang tadi sudah kalian tuliskan di papan tulis. Ada yang sudah selesai? Ya, boleh silakan satu-satu tempelkan di papan tulis apa keyakinan kelas yang ditulis. Oke. Ya, silakan. Yang lain, ya silakan. Cantika, silakan ditempelkan ya. Oke, berikutnya silakan ya. Ya, silakan ya. Maju semuanya juga enggak apa-apa. Tempelkan, bebas mana saja menempelkannya, silakan. Ya, tempelkan. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, siapa yang mau baca? Depan. Ya. Ya, silakan ketika baca ke depan apa-apa bunyi dari keyakinan kelas. Ya. Yang sudah dituliskan tadi bersama teman-temannya. Ya, siswa hadir tepat waktu. Bacakan lagi apa? Sikap tenang saat berdoa. Sikap tenang saat berdoa. Selanjutnya? Selalu buang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Terus Cek garas lebih awal. dilakukan lebih awal. Ya. Apalagi? Menghormati guru dan teman-teman. Ya, menghormati guru dan teman-teman. Lagi yang di ujung sana? Silakan dibaca. Sikap tenang saat guru sedang menjelaskan. Ya, sikap tenang. Oke, sudah terbaca semua ya. Silakan kembali ke dirinya. Terima kasih Cantika. Nah, keyakinan kelas ini akan menjadi kesepakatan, akan menjadi nilai-nilai yang harus dipatuhi. Nah, apabila dilanggar, pasti ada konsekuensinya. Ya, siap untuk mengikuti keyakinan kelas? Siap. Bisa mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita tuliskan? Bisa. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan Ibu rapikan, nah, kemudian nanti akan Ibu tempel, nah, biar anak-anak tahu, biar anak-anak mudah untuk mengetahui apa-apa bunyi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, nah sekarang baik, Ibu akan melakukan pembelajaran. Teringat dengan apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif di SD Negeri 4 Badau sebagai salah satu tugas di modul 1.4 CGP angkatan 9. Nah, di sini nanti saya akan menampilkan diseminasi yang terjadi di SD Negeri 4 Badau. Nah, untuk itu sebelumnya sebagai pembuka awal kata Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 4 Badau kepada Bapak kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu guru SD Negeri 4 Badau beserta stafnya, dan yang saya banggakan guru CGP yaitu Ibu Rika Sariwan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan, kita dapat diberi kenikmatan lahir dan batin sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 4 Badau. Dan tidak lupa pula kita beri salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita harapkan samaannya di hari yang akhir. Saya Dul Hadi SPDI selaku Kepala Sekolah SD 4 Badau memberi apresiasi kepada program Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, yaitu program CGP. Program CGP ini alhamdulillah kita dari guru SD Negeri 4 Badau ini telah lulus dari tes CGP-nya dan mendapat tugas melaksanakan CGP-nya kurang lebih 2 bulan Bu ya. Kurang lebih 2 bulan dari mulai Zoom meeting-nya, pendampingan dan lokakarya. Jadi untuk itu sebentar lagi beliau akan lulus menjadi guru penggerak. Adapun harapan dari sekolah, saya selaku kepala sekolah, ada 3 hal. Yang pertama adalah 1, dapat memberi dampak positif kepada peserta didik. Mudah-mudahan peserta didik kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru dan program Merdeka Belajar, sehingga siswa dapat percaya diri gitu, untuk berpikir secara kritis, memahami permasalahan pendidikan yang sedang dijalani sekarang ini. Yang kedua adalah dampak positif kepada guru teman sejawat. Jadi guru teman sejawat bisa mengikuti dan bisa sharing dengan calon guru penggerak untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dengan baik dan dapat bersinergi dan berkolaborasi. Yang terakhir adalah saya selaku kepala sekolah mengharapkan kepada guru penggerak, guru calon penggerak sekarang ini dapat melaksanakan program yang telah diberikan di sekolah ini, yaitu kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah kita. Jadi dengan harapan saya selaku kepala sekolah, program-program di sekolah kita ini dan kebijakan-kebijakan yang setelah saya berikan supaya dapat diikuti dan dilaksanakan dengan baik. Itulah harapan saya selaku kepala sekolah SD Negeri 4 Badau ini. Mudah-mudahan guru kita sebentar lagi sudah menjadi guru penggerak, dapat melaksanakan dengan baik dalam 3 hal itu, supaya lebih cepat kita tercapai visi dan misi sekolah kita dengan baik. Untuk itu saya berterima kasih sekali lagi kepada calon guru penggerak yang selama ini telah mengikuti jenjang-jenjang pelatihannya, pendidikannya, loka karyanya dengan baik.
Dan mudah-mudahan ke depan kepada Ibu Rika kami doakan supaya sehat selalu dan bisa menyelesaikan dengan baik. Untuk hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya buka diseminasinya budaya positif di SD Negeri 4 Padang. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah di SD Negeri 4 Badau atas sambutannya. Berikutnya, adapun tujuan dari kegiatan diseminasi ini adalah yaitu peserta mendapatkan pemahaman baru terkait disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid atau anak didik untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira budaya positif itu artinya apa ya menurut Bapak Ibu? Budaya positif. Melakukan tindakan-tindakan yang baik. Ya, melakukan tindakan-tindakan baik sehingga menjadi membudaya. Seperti itu. Berikutnya. Nah, apa itu budaya positif? Ini dia. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak Kepala Sekolah sampaikan, jadi pendidikan di kurikulum Merdeka itu memang salah satunya berpikir kritis seperti yang sudah Bapak sebutkan. Nah, selain itu rasa penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja topik yang terdapat dalam budaya positif? Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang terdapat ada seperti nilai mandiri, tanggung jawab, percaya diri, keselamatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, selanjutnya akan kita bahas dalam tiap sub-subnya. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma apa? Kita akan melakukan sebuah permainan sebentar. Saya akan membagikan sebuah kertas. Nanti Bapak Ibu silahkan menuliskan apa benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Kepala Sekolah sudah? Oke, sekarang saya minta buka Pak tangannya. Oke, nah ini adalah salah satu trik ya, salah satu trik sesuatu yang sudah berharga Anda kepalkan. Kalau saya rayu boleh langsung Bapak buka, ya Pak. Nah itu adalah salah satu keyakinan kita yang harusnya apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka lakukan, jangan dilakukan. Jangan mencoba untuk membuka. Oke Pak? Terima kasih. Ya, jadi apapun sesuatu yang berharga dari diri Anda, apapun itu, baik dengan rayuan, dengan hardik, menyuap, nah itu jangan dilakukan. Kepalan tangan Anda tadi tetap Anda tutup, apapun itu. Baik Pak? Iya, paham. Jadi dari kegiatan ini apa Pak? Gimana? Dari kegiatan ini apa jadi makna ya menurut Bapak? Ya, menurut saya makna dari ini bahwa yang sangat berharga yang kita sayangi itu jangan sampai dilepaskan begitu saja. Ya, betul. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Saya langsung menodong beliau. Nah, maaf ya Pak ya. Ini hanya sebuah permainan. Saya tahu ini hanya sebuah kegiatan. Nah, namanya kegiatan kepalan tangan. Jadi, Bapak Ibu, apapun sesuatu yang berharga, yang kita sangat hargai pada diri kita, apapun itu, ya, walaupun dengan menghardik, merayu, menyuap dan sebagainya, nah itulah keyakinan kita sendiri. Baik. Selanjutnya, nah, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol namanya, atau ilusi. Yang pertama, ilusi guru saat mengontrol murid. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin kita lakukan setiap hari. Bagaimana menghadapi siswa? Salah satunya tadi dengan budaya positif. Salah satunya semisal ada siswa yang terlambat, tidak mengerjakan tugas, lupa membawa PR dan sebagainya. Nah, disinilah peran guru sebagai pengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya bagaimana? Semisal seperti ini. Saya punya siswa, dia tidak membawa tugas. Nah, lalu saya menyebut seperti ini. Harusnya tugas itu sudah dinilai sama ibu hari ini. Nah, pasti siswa tersebut atau murid tersebut akan merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti yang saya lakukan tadi. Saya memaksa untuk membuka, tapi ternyata saya tidak butuh paksaan yang begitu amat sangat. Beliau langsung membuka genggaman tangannya. Nah, itu. Berikutnya, nah, perubahan paradigma stimulus respon beserta teori kontrol. Sesungguhnya siapa yang memiliki teori kontrol? Yang memiliki kontrol. Di sini ada perbedaan antara stimulus sama stimulus respon dan teori kontrol. Kalau pada stimulus respon kita mencoba mengubah. Kemudian pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol. Kemudian pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ayolah buka kepalan tangannya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian pada teori kontrol itu ada kolaborasi atau kerjasama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya pada stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Nah, jadi ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian pada teori kontrol dia model berpikirnya itu menang-menang. Berikut. Nah, apa sih makna disiplin? Bapak Ibu, kita sering sekali menerapkan ayo disiplin, disiplin dan disiplin. Tidak henti-hentinya kita menyebutkan kata disiplin. Apa sebenarnya makna disiplin itu? Boleh Bu Meli? Baik, menurut saya sendiri makna disiplin itu adalah menanamkan sikap-sikap yang positif terhadap peserta didik atau siswa yang berada di setiap sekolah atau di setiap kelas. Misalnya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, kemudian mematuhi peraturan sesuai dengan aturan yang telah dilaksanakan di sekolah. Kemudian dia juga bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau tugas kelompok yang diberikan oleh guru, kemudian sesuai dengan instruksi yang
diberikan oleh guru. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Meli atas paparannya. Nah, makna disiplin di sini benar seperti yang Ibu Meli sebutkan. Jadi dengan disiplin nanti lama-kelamaan akan terbiasa dan membudaya. Selanjutnya, nah, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang akan dia hargai. Kemudian, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Memang kadang disiplin bagi kita orang dewasa juga membuat sesuatu yang tidak nyaman. Tapi, nah itu tadi, suatu hal itu adalah sebuah pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, jadi baik pun orang dewasa, murid, memang mereka mungkin tidak nyaman dengan kedisiplinan. Tapi itu tadi kembali tujuannya adalah untuk suatu tujuan yang mulia. Berikutnya. Nah, disiplin di sini yang sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu adalah muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan karena perintah orang lain, bukan karena suruhan, seperti itu. Jadi atas kesadaran kita sendiri. Nah, berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang di bagian awal tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Kemudian apa itu nilai kebajikan? Nah, ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi punya tujuan. Nilai universal, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, jadi setiap perilaku manusia memiliki suatu tujuan, ada tujuannya. Nah, berikutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dari dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen tahun 1998. Kemudian, nah, ini dia nilai-nilai kebajikan setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini juga sudah sesuai ada dalam bagian visi kita ya, Bapak Kepala Sekolah. Salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada teori motivasi perilaku. Nah, di sini ada motivasi internal dan eksternal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, ini akan muncul nanti motivasi-motivasi yang dari luar, ya. Berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga sama.
terdapat motivasi eksternal ya dari luar juga. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini biasanya muncul dari motivasi dari dalam kita sendiri dan merupakan tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya, Bu. Nah, tujuan disiplin positif itu apa? Nah, pastinya tadi membentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, luhur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar lulusan yang diharapkan. Nah, itu semua sangat sesuai sekali dengan visi-visi yang ada di sekolah kita, ya. Selanjutnya, Bu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya mau tanya, kita sekarang sudah merdeka tidak, Bapak Ibu? Maksudnya merdeka tidak terjajah ya. Tapi untuk saat ini, siang ini, saya ingin bertanya, Bapak Ibu sudah merasa merdeka? Belum. Kenapa, Pak? Belum merdeka? Ayo. Kenapa, Pak? Kita masih terbentur dengan aturan-aturan. Iya, kita masih terbentur. Jadi belum merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, masih ada aturan-aturan atau yang harus kita taati, betul ya Pak, Bapak Ibu? Nah, itu. Jadi tidak terlepas dari perintah selalu, ya. Berikutnya. Nah, saya mau nanya nih. Ini ada tindakan guru. Nanti dia masuknya di hukuman atau konsekuensi. Mencatat 10 kali 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang tahu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Oke. Nanti kita buka bersama-sama ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Oke, bergeser sedikit. Dalam kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah hukuman, Bapak Ibu. Ya. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu juga termasuk hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu juga hukuman. Nah, karena peraturan tadi ya. Kemudian menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensinya ya. Karena dia sudah mencoret tugas temannya, maka dia harus menggantikan kertas tugas teman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Nah, itu konsekuensinya. Nah, apabila dia menumpahkan air, nanti silahkan dipel ya. Nah, itu bukan hukuman, konsekuensinya. Kemudian murid disuruh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu juga hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Nah, itu konsekuensi. Nah, jadi untuk hukuman dan konsekuensi saya rasa sudah paham ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bisa hukuman fisik, misalnya push up, lari, dan sebagainya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, tidak berkepanjangan. Kemudian hukuman, nah inilah yang membuat anak akan benci kedisiplinan. Kalau konsekuensi ini, anak akan menghargai disiplin.
Hukuman ini sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi dia berupa stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman pada anak itu akan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, anak merasa kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau time out. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, kenapa dihukum oleh penghargaan? Nah, ternyata penghargaan itu juga akan mematikan kreativitas anak. Nah, kita biasanya sering memberikan reward kepada anak, tapi ternyata reward itu akan mematikan kreativitas anak. Selain itu, penghargaan juga akan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Karena sifatnya gini, anak ketika dapat reward, nah temannya ini langsung down mungkin. Dia merasa, nah aku tidak bisa mendapatkan reward seperti teman aku. Nah nanti anak lama-kelamaan akan merasa minder. Karena dia tidak mendapatkan reward seperti yang temannya tadi dapatkan. Nah sehingga hal ini juga akan menyebabkan penghargaan itu menurunkan kualitas pada diri anak. Nah selain itu motivasi dalam diri anak juga berkurang. Anak menjadi kayak tidak percaya diri dengan kemampuannya. Kemudian kayak merasa, aduh aku sudah merasa gagal. Nah tidak seperti temanku. Seperti itu. Berikutnya. Kemudian penghargaan juga mempengaruhi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, mungkin ketika pembagian rapot, biasanya anak memang selalu menanyakan, Ibu, aku dapat juara berapa? Seperti itu kan? Nah, semakin ke sini kita tidak lagi menuliskan berapa peringkat pada anak. Nah, salah satunya ini tadi Bapak ya, karena penghargaan tadi menurunkan kreativitas anak dan mematikan kreativitas anak, sehingga anak yang tidak juara mungkin dia akan merasa, wah aku tidak bisa juara nih seperti teman aku. Nah seperti itu. Kemudian penghargaan juga menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan itu sangat tidak efektif. Selanjutnya apa itu restitusi? Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut teori Gosen 2004. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, tetapi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasarnya apa yang mendasari tindakan tersebut. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, 8, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, baik. Untuk menghilangkan kejenuhan, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kita boleh berdiri. Kita akan senam otak sebentar.
Nah, boleh berdiri silakan di tempatnya. Kita akan senam otak. Nah, jadi ini adalah melatih apa ya tadi? Kefokusan, ya. Baik. Belum tampil. Tidak tampil. Mohon bersabar, sedang diputar. Ya, silakan ikuti petunjuk yang ada di depan. Kefokusan. Tes itu ada yang gagal, ada yang sukses. Nah, di sini terlihat bahwa hukuman itu adalah suatu identitas yang gagal. Hukuman itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian hukuman itu adalah tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Kemudian hukuman itu adalah korban dengan tanda kutip untuk mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kemudian ada perilaku pasif agresif yang meningkat. Sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus seperti apa begitu ya. Kemudian murid atau anak akan membenci peraturan. Nah, jadi peraturan tadi membuat tidak nyaman. Nah, kemudian pada identitas sukses yaitu pada konsekuensi dan restitusi. Nah, di mana konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau pada restitusi merupakan pilihan. Kalau pada konsekuensi itu ada tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi jangka waktunya panjang. Kalau konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi ganti itu maksudnya caranya bagaimana, seperti apa cara penyelesaian. Nanti akan kita bahas. Berikutnya pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Kalau di restitusi masalahnya akan terpecahkan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Pada restitusi murid belajar bertanggung jawab dalam perilakunya. Konsekuensi membantu penerapan bahwa kita harus mengikuti peraturan.
Kalau restitusi dia itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kita melakukannya? Nah, seperti itu. Kemudian kalau restitusi, apa yang sudah kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian di konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan itu, dan di restitusi anak akan menghormati dirinya dan orang lain juga, seperti teman-temannya, guru, dan semua warga sekolah. Berikutnya, nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, yang sekarang ini memang yang kita tuliskan itu kalau di kelas berupa peraturan. Namanya peraturan berarti aturan. Kalau keyakinan itu keyakinan yakin atau percaya. Berarti itu motivasinya harus kita patuhi. Kalau peraturan kadang bisa saja diabaikan. Nah, mengapa kita harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya mungkin kalau ada kecelakaan akan meminimalisir kejadian yang tidak kita inginkan ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, supaya tidak tertinggal, kalau saya jawabannya seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, nah kita harus kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tersebut. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Tapi biasanya kalau yang sudah-sudah itu yang pada kelas yang sudah kita tuliskan. Peraturan kelas ya Bu Elmin. Nah, nanti kita akan sedikit merubah ya Bu ya. Jadi bukan pada peraturan kelas namanya ya. Itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mengandung kata-kata yang positif. Jadi menghindari kata jangan, menghindari kata tidak. Nah, jadi tidak boleh terlambat. Nah, itu kita ganti bahasanya. Jadi harus datang tepat waktu, seperti itu. Atau misalnya tidak mencontek. Nah, berarti mengerjakan secara jujur gitu. Nah, seperti itu. Dan untuk kelas-kelas lainnya nanti saya akan di sini saya beri ada nanti contohnya seperti apa keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, menurut Gosen di tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah ini dia beda peraturan sama keyakinan. Kalau peraturan tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas tidak, dia tanggung jawab. Jadi terdapat nilai. Jadi setelah membaca buku, nah dia akan menyadari dari hati dia sendiri. Jadi keyakinan itu ya tanggung jawab. Setelah menggunakan buku, dia akan mengembalikan kepada tempatnya semula. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, tadi saya bilang tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi menghindari kata dilarang, jangan, sama tidak. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu dia katanya lebih sopan, lebih positif, menghormati orang lain. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dalam keyakinan kelas dia menghormati orang lain dan ini adalah sebagai komitmen, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan kalau di peraturan. Kalau di keyakinan kelas itu nilainya keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba dan sebagainya. Nah, di keyakinan kelas itu mengandung nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Dalam keyakinan kelas itu adalah salah satu cara menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker. Nah, dalam keyakinan kelas ini mengandung nilai kesehatan dan keselamatan.
Kemudian dalam peraturan, nah itu terdapat kata jangan berlari di kelas atau koridor. Dalam keyakinan kelas ini mengandung nilai keselamatan. Kalau berlari nanti takut terpeleset. Nah itu maknanya. Kemudian berikutnya budaya positif. Jadi budaya positif itu berasal dari peraturan kelas tadi. Kemudian melingkar menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya menjadi lingkungan yang positif dan kemudian membudaya menjadi budaya positif dalam suatu lingkungan tersebut. Jadi berawalnya dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dan lingkungan yang positif, kemudian membudaya lagi menjadi budaya positif. Selanjutnya, nah pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kata yang positif tadi, tidak menggunakan kata tidak, dilarang, sama jangan. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah ingat dan dipahami. Biasanya peraturan kelas yang ada di kelas kita mungkin ada 10 ya Bu Elmin, atau bahkan lebih kadang ya. Nah dalam keyakinan kelas itu kita cukup 5 atau 6 saja. Yang penting keyakinan kelas itu dapat timbul, maksudnya diyakini oleh anak-anak, bisa dilakukan. Kemudian semua warga kelas ikut kontribusi dalam kegiatan kelas seperti curah pendapat. Jadi kalau peraturan kelas biasanya kita sendiri ya Bapak Ibu yang membuat. Tapi kalau dalam keyakinan kelas ini anak-anak semua diajak, ayo kita buat keyakinan kelas apa? Apa yang kalian inginkan dari kelas kalian? Apa keyakinan kelas yang akan kita buat? Nah, kalau kemarin saya akan menuliskan keyakinan kelas pada kertas post-it, kemudian saya tempelkan. Kalau sudah, anak-anak menempelkan pada papan tulis. Nah, lalu sehingga nanti terbentuklah sebuah keyakinan kelasnya. Nah, kemudian saya rapikan, saya pajang lagi di kelas. Kemudian yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dipatuhi anak-anak selama menjadi warga kelas tersebut. Begitu. Berikutnya, nah ini penerapan saat saya membuat keyakinan kelas. Nah pertama anak-anak menuliskan keyakinan kelas pada kertas yang sudah saya bagikan. Kemudian mereka menempelkannya di papan tulis apa keyakinan kelas yang sudah mereka tuliskan. Nah berikutnya Bu, nah sehingga muncullah ini sebuah keyakinan kelas. Nah karena kemarin banyak, jadi saya masukkan semuanya keyakinan kelas yang sudah mereka tuliskan. Yang pertama tadi ada siswa hadir tepat pada waktunya. Kemudian sikap tenang dan siap saat berdoa, menghormati guru dan teman, bersikap jujur. Kemudian masuk dan keluar kelas harus izin, berbicara yang baik dan sopan, jujur dalam mengerjakan ulangan, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Berikutnya, nah apa hasil yang kita harapkan dari setiap keyakinan kelas kita? Nah, ketika murid melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya, dia dapat menghargai bahwa piket itu adalah sudah menjadi keyakinan dari dalam dia sendiri. Jadi dia harus melaksanakan sesuai jadwal piket. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal ini nanti jadi menjadi kebiasaan juga timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian murid terbiasa hadir tepat waktu. Nah, berikutnya murid dapat mendengarkan dan menyimak penjelasan apa-apa yang sudah disampaikan guru dalam pembelajaran. Berikutnya, nah, yang keempat ini kebutuhan dasar manusia. Kita tahu kebutuhan dasar manusia yang paling utama apa Bapak Ibu? Dari kesemuanya ini, yang paling utama kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Kalau tidak makan ya Bu ya. Nah, nanti tidak akan timbul kebebasan, tidak akan timbul kesenangan, tidak akan timbul penguasaan dan lain-lain. Tapi ini lebih penting juga Bu. Kalau cuma makan dan diberi kasih sayang, bagaimana rasanya? Hambar, betul Pak?
Tapi kalau cuma dapat kasih sayang, kebutuhan bertahan hidupnya tidak ada, bagaimana Pak? Mencari yang baru maksudnya. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Nah, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup atau survival. Berikutnya, nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang dan senang bernyanyi. Nah, itu merupakan kebutuhan apa? Kesenangan. Ya, kesenangan. Ya. Kemudian, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan apa? Kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa? Kebebasan. Kebebasan. Dia pengen yang lain. Ya, tuh. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kebutuhan apa? Tadi klub. Kesenangan. Ya. Ya. Berikutnya. Ada yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol di sini mungkin Bapak Ibu ya, kita paling sering menggunakan posisi kontrol penghukum. Nah, tadi kan penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini sesungguhnya yang harus kita gunakan itu adalah posisi manajer. Nah, jadi membawahi anak-anak murid, membersamai anak-anak murid seperti itu. Ya, identitasnya ada yang gagal, sukses, dan kontrol dari luar dan dalam. Jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas yang gagal. Kemudian identitas yang sukses atau kontrol dari luar itu adalah teman dan pemantau. Nah, ini kontrol diri yang harus ada pada diri kita adalah kontrol manajer. Nah, apa sih yang terdapat dalam kontrol manajer? Nah, seperti ini. Jadi kita ketika siswa melakukan kesalahan itu ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yakini apa yang masih bisa dikerjakan untuk perbaikan masalah tersebut. Kemudian meletakkan diri sebagai individu yang positif. Kemudian mengevaluasinya, bagaimana cara perbaikan berikutnya. Nanti ada sebuah tayangan video bagaimana hal itu tersebut. Berikutnya, nah ini di posisi apakah Bapak Ibu sekarang? Kontrol, manajer, atau apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu di 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer, atau apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah, betul. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, nanti kita buka ya. Ini bisa harus di install dulu Bu Erwin. Kesenangan dunia. Hilang. Udah bisa ditutup dulu deh. Ya, tuh. Jadi, tuh, yang pertama sekali tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu teori penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu sebagai kontrol teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu di posisi pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai kontrol manager. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini posisi penghukum. Jadi tadi saya bilang posisi yang paling posisi kontrol yang identitas yang berhasil itu pada posisi ini, manager. Jadi sebuah masalah nanti akan dicarikan solusinya bersama-sama antara guru dan siswa. Oke, berikutnya.
Segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi yang adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga anak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi guru membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, kemudian membantu murid jujur pada diri sendiri dan memberi penawaran bukan paksaan. Berikutnya, Bu. Nah, pada segitiga restitusi terdapat 3 hal. Yang pertama, ini yang paling utama sekali, menstabilkan identitas. Nah, langsung kita memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi tindakannya. Kita tanya siswa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nanti dalam contoh realnya pada video ya. Kemudian tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusinya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu cara menstabilkan permasalahan pada anaknya. Kemudian kedua, lanjut validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang tadi setelah kita stabilkan, kita validasikan. Apa tindakan seharusnya yang kita perbaiki, seperti itu. Yang tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini seperti apa nanti kelasnya atau keluarganya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan bagaimana misalnya kamu menjadi orang yang seperti apa. Berikutnya, nah izin Bapak Ibu ya nonton video sebentar. Nah, di sini akan terjadi penerapan segitiga restitusi dalam sebuah permasalahan. Di sini ada studi kasus yaitu seorang anak yang mencontek saat ulangan. Di sini guru akan menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, tapi di sini guru tidak menghukum, tapi dengan penerapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitasnya. Ya.
ya. Mengulang. Nah, itu adalah tindakan dari segitiga restitusi, refleksi. Jadi, apa hal yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya? Yang pertama, saya akan mengurangi pemberian reward pada anak didik untuk memunculkan motivasi intrinsik. Setuju Bapak Ibu? Ya, mengurangi Bu, tapi bukan berarti tidak diberi ya, mengurangi saja. Bagaimana? Setuju untuk hal ini? Setuju. Kemudian lebih mendorong anak didik dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ya, sambil dibantu guru tentunya ya. Kemudian selanjutnya membangun kolaborasi dengan rekan dan orang tua untuk meningkatkan disiplin positif pada anak. Jadi setelahnya nanti Bapak Kepala Sekolah kita juga akan mendiskusikan tentang keyakinan kelas ini tentunya Pak ya. Jadi bukan hanya dengan anak tapi dengan orang tua juga. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Anda Bapak Ibu setelah diseminasi yang saya lakukan hari ini? Kira-kira apakah bermanfaat? Ya, bermanfaat ya. Apa hal baru yang didapatkan Bapak Ibu? Apakah ada hal menarik atau tidak menarik? Tentang keyakinan kelas. Iya, betul. Nanti kita sama-sama ya Bu ya, untuk keyakinan kelasnya. Jadi apa rencana ke depannya? Ya, mengubah keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Modul 14 tentang diseminasi modul saya di pembelajaran CGP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.